Seorang warga berinisial HBU 46 tahun di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau mengaku sebagai jaksa dan berhasil menipu seorang perempuan untuk dinikahinya secara siri. Ia pun menipu sejumlah warga hingga menderita kerugian ratusan juta rupiah. Setelah ditangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap HBU, Satreskrim Polres Bengkalis bersama Kejari Bengkalis akhirnya menetapkan HBU sebagai tersangka. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan M. Natsir, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Natsir. Ya, halo Mei, selamat sore. Selamat sore, silahkan dengan informasi Anda bagaimana aksi jaksa gadungan ini bisa terungkap. Ya, Mei, jaksa gadungan ini sendiri terungkap pada tanggal 30 November pekan lalu, di mana saat itu jaksa gadungan ini bernama Hari Budi Utomo atau HBU diamankan oleh Satuan Satreskrim Polres Bengkalis bersama Kejaksaan Negeri Bengkalis di Pulau Rupat, tepatnya di Desa Pangkalan Nyiri, di mana di sana awalnya informasi awal petugas Polres Bengkalis yang berada di Pulau Rupat mendapat informasi terkait adanya aktivitas seorang yang mengaku sebagai jaksa di daerah tersebut. Nah, dari informasi ini polisi yang ada di Rupat berkoordinasi dengan Satreskrim, kemudian Satreskrim berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis, di mana dilakukan pelacakan terhadap warga tersebut. Setelah melakukan pelacakan selama sepekan, akhirnya pihak kejaksaan memastikan bahwa tidak ada penugasan dari Kejaksaan Agung maupun dari Kejaksaan Negeri Bengkalis terkait adanya aktivitas jaksa di daerah tersebut. Kemudian pada tanggal 30 November tersebut, tim gabungan dari Polres Bengkalis maupun Kejaksaan Negeri Bengkalis meluncur ke Pulau Rupat, tepatnya ke Desa Pangkalan Nyiri, dan melakukan pengamanan terhadap HBU ini. Nah, di saat pengamanan memang banyak ditemukan barang bukti berupa dokumen-dokumen kejaksaan maupun pakaian atau atribut-atribut kejaksaan dari rumah tersangka ini. Begitu, rekan Mei. Ya, lalu dapat Anda jelaskan seperti apa modus penipuan yang dilakukan tersangka dan kerugian yang dialami sejumlah warga? Rekan Mei, penipuan dilakukan tersangka mulai pada April lalu, di mana tersangka sendiri sudah menipu istri sirihnya sendiri, di mana waktu itu berkenalan melalui akun media sosial yaitu Facebook, bahwa mengaku sebagai jaksa, kemudian sepakat untuk bertemu dan datang ke Pangkalan Nyiri. Nah, setelah datang di bulan April lalu, tersangka HBU ini mengaku sebagai jaksa yang ditugaskan di bidang penyidikan pidana khusus, dan mereka sepakat untuk menikah. Nah, di sana sendiri HBU sendiri sudah melakukan penipuan kepada sejumlah warga, baik secara langsung maupun secara melalui media sosial. Di antaranya salah satu korbannya yaitu warga Rupat sendiri sudah melaporkan, di mana dia menipu dengan iming-iming memberikan jasa terkait masalah-masalah hukum yang terungkap saat ini oleh Satreskrim Polres Bengkalis terkait pengurusan hukuman kasasi di Mahkamah Agung, di mana tersangka menjanjikan pada korbannya akan menurunkan hukuman warga Rupat yang sedang menjalani hukuman ataupun sedang masih dalam sidang Mahkamah Agung, bisa memberikan keringanan hukuman, namun dengan menyetor uang sejumlah 700 juta rupiah. Nah, selain itu juga ada kejahatan lainnya, penipuan yang dilakukan, namun mungkin belum sampai saat ini belum ada laporan resmi ke Polres Bengkalis. Begitu, Mei. Kemudian apakah ada penyesalan dari jaksa gadungan ini dan bagaimana proses hukumnya? Ya, rekan Mei, memang saat persilis dilakukan pada Kamis siang kemarin, tersangka sendiri mengaku menyesal atas perbuatannya dan tidak berjanji di hadapan jumlah awak media tidak akan mengulangi kejahatan penipuan. Tapi sebagai catatan, HBU sendiri sebenarnya sudah beberapa kali melakukan tindakan penipuan di wilayah yang berbeda. Sebelum di Bengkalis, HBU juga pernah tersangkut masalah penipuan di Medan dan menjalani hukuman pidana. Begitu juga di Yogyakarta, HBU ini juga pernah melakukan penipuan namun diselesaikan secara damai. Nah, secara ini proses hukum sedang berjalan, mereka masih mendalami motif-motif dan dugaan-dugaan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh HBU.
Namun secara pasti yang saat ini sudah dipastikan kejahatan yang penipuan ini akan diancam dengan hukuman 4 tahun penjara, sementara terkait kejahatan pemalsuan penggunaan atribut-atribut kejaksaan ini juga tersangka HBU terancam hukuman pidana 6 tahun penjara. Gitu, Mai. Baik, terima kasih Natsir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Anda jaksa. Itu kan baru 3 bulan kok sudah bisa menipu sampai ratusan juta rupiah tuh. Cara meyakinkannya macam mana tuh, Pak? Nggak meyakinkan, orang itu datang ke kantor. Mereka yakin kalau saya seorang jaksa. Tapi tentu Anda mau melakukan ini, memberitahu bahwa Anda ada di Rupat itu, pada orang-orang yang termasuk korban Anda. Iya, dengan cara apa? Langsung, Pak. Langsung lewat telepon apa lewat akun media sosial? Oh gitu ya. Sebelumnya Bapak kan sudah pernah masuk penjara gara-gara kasus penipuan, apa nggak jerah atau gimana, Pak? Sudah, Pak. Yang terakhir, Pak. Hah? Ini yang terakhir. Karena sudah ketangkap baru kapok gitu. Ini untuk yang terakhir ya. Sebelum di Rupat kemarin pernah ngaku jaksa juga, Pak. Yang ngaku apa, Pak, kalau sebelum ngaku jaksa? Anda belajar tampilan jaksa itu dari mana? Saya pernah tinggal di dekat Bajikan. Dekat kejaksaan di Ragunan, Jakarta. Berarti, Oh, pernah tinggal di situ? Pernah tinggal di sekitar sini. Pernah ditinggal ya, sekitar berarti berarti. Di situ Anda mempelajari gerak-gerik orang jaksa gitu ya? Ya, saya